Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mawaidah. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya muncul kembali nih perusahaan atau emiten yang akan melakukan IPO. Dan seperti biasa, saya akan membahas tipis-tipis mengenai perusahaan yang akan IPO ini. Nama perusahaan yang akan saya bahas ini adalah PT Maxindo Karya Anugrah Tbk, yang nantinya akan listing dengan kode ticker MAXI. Nah, berdasarkan prospektus, PT Maxindo Karya Anugrah ini sudah berdiri sejak tanggal 11 Juli 2002. Artinya, perseroan ini sudah lebih 20 tahun beroperasi. Untuk kegiatan usaha utama perseroan, yaitu bergerak di bidang industri makanan ringan atau ciki-cikian, yang berbahan dasar umbi-umbian, sejenis dengan Qtela dan Citatola. Lalu untuk kantor pusat dan pabriknya, ini berada di kawasan industri Sentul, Jalan Jaya Raya, Jalan Cahaya Raya, Bogor, Jawa Barat. Kemudian informasi mengenai IPO perusahaannya. PT Maxindo ini berencana akan menawarkan sahamnya ke publik sebanyak 10 juta lot, atau 10,41% dari total keseluruhan sahamnya. Akan tetapi, ada hal yang harus digarisbawahi, yaitu dari total 10 juta lot saham yang ditawarkan ke publik, hanya 4,5 juta lot saja yang merupakan saham baru. Sisanya sebanyak 5,5 juta lot ini merupakan saham yang dijual dari pemegang saham lama, yaitu milik PT Karya Nusa Perdana. Selanjutnya, harga yang ditawarkan perseroan dalam IPO kali ini yaitu di antara Rp100 sampai dengan Rp110 per lembarnya. Sehingga dana yang dapat terhimpun dalam IPO kali ini yaitu maksimal sebanyak Rp110 miliar. Dan yang akan bertindak sebagai underwriter dalam IPO kali ini adalah PT Sinhan Sekuritas Indonesia atau kode brokernya AHA. Untuk track record dari AHA sendiri, menurut saya nggak terlalu buruk ya. Dari total seluruh saham yang pernah dikawal AHA ini, hanya satu IPO yang mengalami ARB, yaitu Soul. Lalu yang terakhir, pada kesempatan ini, perseroan juga berencana akan mengeluarkan waran seri satunya sebagai pemanis dengan rasio 1:1. Kemudian lanjut kita bahas mengenai rencana alokasi dana IPO-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dari 10 juta lot saham yang dijual ke publik, hanya 4,5 juta lot saja yang benar-benar milik perusahaan. Artinya, hanya sekitar 45% dana IPO-nya yang akan digunakan perseroan untuk keperluan modal kerjanya. Dan sisanya tentu saja sebanyak 5,55% dana IPO-nya ini akan masuk ke kas PT Karya Nusa Perdana tadi, selaku pihak yang melakukan divestasi atau penjualan saham. Nah, berikut merupakan daftar pemegang saham perseroan. Kalau kita lihat di sini, pihak yang melakukan divestasi, yaitu PT Karya Nusa Perdana, ternyata sebelumnya mereka memiliki lumayan banyak saham di perseroan, yaitu sekitar 32,06%. Nah, mereka ini hanya menjual sekitar 5,72%-nya saja, sehingga menyebabkan kepemilikan sahamnya setelah IPO berkurang menjadi 24,84%. Selanjutnya kita bahas mengenai kinerja keuangan perseroan. Untuk laporan posisi keuangannya terlebih dahulu, terlihat di sini kalau aset perseroan dalam 4 tahun terakhir ini cenderung stagnan. Tidak ada peningkatan ataupun penurunan yang signifikan. Beda halnya dengan total liabilitas perseroan, yang cenderung dalam 4 tahun terakhir konsisten mengalami penurunan. Hal ini merupakan salah satu indikasi positif yang menunjukkan kesehatan kondisi keuangan perseroan. Kemudian untuk total ekuitasnya, dalam 4 tahun terakhir, konsisten mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi liabilitas perseroan yang mengalami penurunan. Penyebab utama kenaikan ekuitas ini tidak lain yaitu dikarenakan perseroan selalu mencatatkan laba bersih setiap tahunnya. Kemudian untuk laporan laba ruginya,
Meskipun perseroan dalam 4 tahun terakhir konsisten mencatatkan laba bersih, akan tetapi terjadi penurunan laba yang cukup signifikan. Pada laporan yang berakhir pada 31 Oktober 2022, dari yang awalnya 10 miliar lebih, kemudian labanya turun menjadi 500 juta saja di tahun 2022. Penyebab utamanya yaitu dikarenakan penurunan penjualan perseroan. Ditambah lagi, beban usaha yang tidak ikut menurun cenderung akan menguras laba bersih yang dihasilkan oleh perseroan. Kemudian untuk valuasinya, pada tahun 2022 dan 2023, menurut saya pribadi ini sangatlah mahal dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Akan tetapi, biasanya untuk saham-saham seperti ini, valuasi tidaklah terlalu berpengaruh pada kenaikan atau penurunan dalam jangka pendek. Lalu bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut saya pribadi, untuk IPO kali ini, cukup bahaya untuk ditradingkan. Alasannya, yang pertama yaitu dikarenakan dari 10 juta lot saham yang ditawarkan, hanya sekitar 4,5 juta lot saja yang merupakan saham baru perseroan. Sisanya, sebanyak 5,5 juta lot saham, merupakan saham yang dijual oleh pemegang saham lama. Nah, tentunya hal ini akan membuat kecurigaan pada sebagian investor. Jika memang perusahaannya bagus, ya kenapa harus dijual? Lalu yang kedua, dari data laporan laba rugi perseroan, pada bagian laba bersihnya, terjadi penurunan laba secara signifikan dari tahun 2021 ke 2022. Lalu pada tahun 2023-nya, perseroan mengalami rugi bersih hampir sekitar 2 miliar. Hanya dalam 3 bulan pertamanya saja. Lalu alasan tambahan, yaitu mengenai peraturan perubahan ARA dan ARB, yang mulai simetris pada awal bulan Juni nanti. Nah, beberapa alasan inilah yang membuat saya berpikir kalau IPO ini cukup mengkhawatirkan. Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa biasanya semakin mengkhawatirkan, malah sahamnya akan dikerek naik, dikarenakan retailnya sedikit. Nah, kalau kalian ingat, di tahun lalu, ada IPO yang pemegang saham lamanya juga melakukan divestasi, yaitu pada IPO-nya Enak. Hasilnya memang pada saat itu, hari pertamanya listing, sahamnya langsung closing di ARB. Namun, setelah beberapa bulan, atau mungkin 3 bulan lebih, saya agak lupa, sahamnya ini telah naik lebih dari 100% dari harga IPO-nya. Artinya, untuk saham-saham IPO yang market cap-nya nggak terlalu besar, sentimen-sentimen seperti ini hanya berlaku sesaat saja. Kedepannya, analisis transaksilah yang akan menentukan pergerakan sahamnya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Untuk underwriter-nya, itu dapat kalian analisis sendiri lebih lanjut. Untuk videonya, cek di channel saya. Dan untuk warannya, menurut saya agak kurang menarik, mengingat 2 IPO terakhir yang ada warannya, hasilnya kurang memuaskan. Makanya nggak terlalu saya bahas. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.